Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karakteristik perkembangan. Jadi jenis-jenis karakteristik perkembangan ini ada 5. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan mental, keempat perkembangan sosial, dan yang kelima yaitu perkembangan emosi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, kemampuan mental otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, pada usia pada usia 3 bulan, bayi sudah bisa berguling, sudah bisa duduk pada usia 6 bulan, merangkak dan mulai berdiri di usia 8 sampai 12 bulan. Nah, pada anak-anak mulai mampu berjalan, berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Nah, pada masa remaja, perubahan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang, otot, kematangan organ seksual, dan fungsi reproduksi. Nah, di masa dewasa tidak hanya meraih puncak performa fisik, tetapi mulai mengalami penurunan kesehatan dan kekuatan otot di usia sekitar 30 tahun. Nah, itu adalah perkembangan fisik dari usia bayi, anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan kognitif ada perubahan seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Nah, pada usia bayi yaitu 18 bulan, bayi sudah bisa mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Nah, pada masa anak-anak, sudah memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu. Nah, pada masa remaja, interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk mulai berpikir abstrak. Nah, pada masa dewasa, adanya adaptasi dengan aspek-aspek yang pragmatis dan sudah terampil untuk berpikir logis karena dia sudah mempunyai banyak teman, jadi dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan aspek-aspek pragmatis dan sudah terampil untuk berpikir secara logis. Nah, selanjutnya kita bahas yang ketiga yaitu tentang perkembangan mental. Apa sih perkembangan mental itu? Perkembangan mental yaitu suatu kemampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya yang mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu. Nah, pada masa bayi, biasanya bayi itu belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga ia dianggap egosentris. Jadi dia belum mengerti kebutuhannya orang lain, kepentingannya orang lain, sesibuk apa mereka belum paham ya pada bayi. Nah, pada masa anak-anak masih bergantung, memerlukan perlindungan dan kasih sayang orang lain. Tentu saja ya, anak-anak pasti memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang lain. Pada remaja mengalami proses pencarian jati diri. Jadi perkembangan mental pada remaja mereka mengalami proses pencarian jati dirinya mereka. Nah, pada orang dewasa memiliki kemampuan dalam mengelola konflik. Jadi dia sudah bisa mengelola masalahnya dia seperti apa. Kita lanjut yang keempat yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu apa sih? Perkembangan sosial yaitu tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain mulai dari orang tua, saudara, teman bermain hingga masyarakat luas. Nah, pada masa pada bayi pada usia bayi 3 sampai 6 bulan, bayi mulai memilih-milih orang yang akan menggendongnya. Ia bahkan mulai memiliki orang favorit. Nah, pasti ada kan bayi yang tidak mau digendong sama orang lain, dia cuma mau digendong sama ibunya atau ayahnya atau kakaknya seperti itu. Nah, pada masa anak-anak mulai mengenal kehidupan sosial dan pola sosial yang berlaku seperti kesenangan untuk berkawan dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi perkembangan sosial pada anak-anak itu mereka sudah lebih senang berkawan, mencari teman yang banyak, bisa bermain. Nah, perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding dengan orang tua. Jadi pada masa remaja itu eh,
Perkembangan sosialnya tuh lebih senang bermain dengan teman seangkatannya dia, teman seumurannya dia, dibandingkan dengan bermain dengan orang tua. Nah, pada masa dewasa, perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar, pekerjaan, dan lain-lain saling berkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Jadi pada masa dewasa, perkembangan sosialnya, perhatian antara keluarganya, kehidupan sosial, kehidupan di teman-temannya, sama pekerjaannya, itu saling berkaitan sehingga dia harus bisa menghadapi secara rasional dan harus seimbang. Nah, yang terakhir ya, yang kelima yaitu perkembangan emosi. Apa sih perkembangan emosi itu? Perkembangan emosi yaitu kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah. Nah, perkembangan emosi yang pada bayi ya, pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi mulai dapat belajar emosi dari orang lain dengan mengamati dan menyerap emosi yang ada di sekitarnya, seperti ketika ibunya sedang menegur dia atau ibunya sedang marah kepada kakaknya, dia pasti melihat dan mengamati saja. Dia hanya diam tapi dia mengamati. Nah, anak-anak pada masa anak-anak mulai menyadari dirinya berbeda dengan anak lain yang mempunyai keinginan dan perasaan tertentu. Nah, pada remaja, perasaan sosial, etika, seni telah mendorong remaja untuk menghayati kehidupannya dia. Nah, pada orang dewasa sudah bisa mengelola sekaligus menguasai emosi dengan wajar dan bisa mengendalikan emosi dengan sangat baik yang tidak terpengaruh dengan rasa gelisah maupun takut. Nah, karena pada masa remaja dia sudah mempunyai perasaan sosial, etika, seni telah mendorong remaja untuk menghayati kehidupannya, dia sudah mulai mengerti. Nah, pada masa dewasa dia sudah bisa langsung mengelola sekaligus menguasai emosinya dengan wajar dan bisa mengendalikan emosi dengan sangat baik yang tidak terpengaruh dengan rasa gelisah maupun takut, apalagi terpengaruh dari yang luar. Kita lanjut. Ya, ini adalah hasil wawancara saya tentang perkembangan Alivia. Nah, di sini hasil wawancara saya bertanya tentang hmm, perkembangan fisiknya Alivia, perkembangan kognitifnya Alivia, terus ada juga dengan tentang perkembangan mentalnya, perkembangan sosial, dan perkembangan emosinya Alivia. Hasil wawancaranya seperti ini. Hasil wawancara perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, pada usia bayi, Alivia tuh tidak merangkak seperti yang tadi perkembangan di atas karena memang setiap bayi, setiap orang beda-beda ya. Jadi ini pada Alivia tuh pada usia bayi, Alivia tidak merangkak melainkan langsung berdiri di usia 9 bulan. Nah, pada usia 6 bulan, Alivia sudah pilih-pilih, tidak mau digendong selain digendong ibunya. Nah, ini tadi sama seperti perkembangan sosial. Perkembangan sosialnya ini memilih-milih orang yang akan menggendongnya. Ia bahkan mulai memiliki orang favorit. Nah, Alivia di sini dia juga sudah memiliki orang favorit. Ia tidak mau digendong selain dengan ibunya. Nah, lanjut yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun sudah bisa berlari, menalar, sikap ingin tahu dan memiliki banyak kawan. Nah, ini adalah perkembangan sosialnya dia dan perkembangan kognitifnya dia. Nah, ini sikap ingin tahu, antusias yang kuat terhadap segala sesuatu. Jadi tadi ada perkembangan kognitif dan perkembangan sosialnya. Kita lanjut. ini sudah. Sekarang di sini. Pada usia remaja, Alivia bertambah tinggi dan lain-lain ya, perkembangan fisiknya dia, lebih banyak bergaul, perkembangan sosialnya dia dengan teman sebaya ya dibanding dengan orang tua tadi. Kita lanjut yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada saat remaja, perkembangan emosinya Alivia itu pada saat remaja lebih meluap, lebih mudah marah mungkin karena dia masih penyelesaian diri, beradaptasi yang tadi seperti dikatakan pada perkembangan emosi pada masa remaja ini. Oke, kita lanjut. Perkembangan Alivia saat mulai dewasa sangat banyak di mana ia sudah bisa mengontrol emosi dan pada saat itu juga sudah bisa untuk mengatur kehidupan sosial dan keluarganya. Jadi pada masa
dewasa, Olivia ini sudah bisa mengontrol emosinya dia, mengatur emosinya dia, sesuai kondisi mana yang harus dimarah, mana yang tidak. Dia sudah bisa mulai mengontrol. Nah, pada saat itu juga sudah bisa untuk mengatur kehidupan sosial dan keluarganya. Ini seperti sama dengan perkembangan emosi ini ya. Oke, itu saja penjelasan saya kali ini tentang perkembangan, jenis-jenis karakteristik perkembangan, dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, terus perkembangan mental, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan hasil wawancara saya tentang perkembangan Olivia ini. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.